Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Departemen Surabaya 2, yang kami hormati Ibu Kepala PKPKK Surabaya 2, yang kami hormati Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di TK Dharma Wanita Surabaya 1 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Pertama, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kajian berjalan semua di siang hari ini dalam acara sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru kami dari TK Surabaya 1 yang hari ini sedang menempuh guru penggerak CGP Angkatan 9. Nanti di sini akan disampaikan apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya, dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah. Semoga apa yang dilakukan CGP kita, CGP Bunda ini dan Bunda nanti bisa juga diterapkan di TK Penjenengan. Ini sebagai contoh dulu, dan nanti mungkin di TK Penjenengan bisa dilakukan dan dilaksanakan. Kalaupun ada yang kurang atau belum pas, boleh menambahkan masukannya atau sarannya untuk perbaikan ke depannya. Seperti itu. Dan semoga Bu Fitri Eni dan Bu Nur Hasanah dalam menempuh CGP Angkatan 9 ini bisa berjalan lancar dan sukses, dan semoga nanti bisa mendapatkan sertifikat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti penyampaian materi budaya positif oleh CGP. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kehadirannya hari ini. Saya di sini akan memaparkan atau menyebarluaskan budaya positif yang sudah saya terima di modul 1.4 aksi nyata yang sudah saya lakukan di kegiatan guru penggerak yang saya ikuti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa sehat selalu, kemudian selalu diberi rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif, yaitu kita menyebarluaskan atau mengimbaskan gerakan guru di TK Dharma Wanita ini atas tugas aksi nyata CGP di modul 1.4 yang saya jalani. Di sini saya sudah mempelajari apa saja di CGP ini. Tugas saya adalah mengimbaskan atau diseminasi kepada panjenengan semua. Lanjut ya. Agenda kita adalah pembukaan, kemudian ada diseminasi budaya positif, yang terakhir adalah reflektif. Lanjut. Untuk pengalaman penerapan budaya positif antara lain adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita, kemudian posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ayah bunda? Tidak setuju ya. Kemudian ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju apa tidak? Bagaimana? Setuju. Ada yang tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ada yang tidak? Ya. Lanjut. Ini ada perubahan paradigma. Coba kita praktekkan ini. Kita berpasangan, satunya yang A dan yang B. Ini yang satunya mengepalkan tangan, seumpama kita ini mempunyai intan berlian yang sangat berharga sekali, dan teman kita ingin mencoba melihat dengan bujukan, dengan rayuan, bahkan dengan suapan, apa saja dilakukan untuk meminta supaya teman kita membuka tangan itu. Coba dipraktekkan Bunda. Bagaimana? Bagaimana? Apakah mau membuka karena bujukan? Ya. Terima kasih. Kira-kira Bunda Yani membuka kepalan tangannya dengan bujukan atau dengan apa Bunda Yani? Kenapa mau membuka kepalan tangannya? Oh, karena takut ingin diapakan sama Bu Sri. Dibujuk lah, diancam. Coba Bunda
Nur. Tadi membuka tangan karena apa? Oh, karena bujukan juga. Iya, itu dilanjut. Ini anak-anak bermain cubluk-cubluk suang. Nah, ini pernah dipraktekkan Bunda, main permainan tradisional yang ada di daerah kita untuk dilestarikan di sekolah kita. Nah, ini anak-anak juga main mengepalkan tangan. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita mengepalkan tangan, terus ada orang lain yang ingin membuka tangan kita? Kontrol siapa membuka tangan ini? Apakah ini kontrol orang lain ataukah itu kontrol diri kita? Coba Bunda ini dilanjut. Dalam perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ada ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kadang terjadi terutama pada saya, Bunda. Saya merasa sudah mengontrol murid, ya. Kemudian saya juga merasa sudah bahwa kritik saya akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Ternyata itu hanya ilusi saya saja. Kemudian saya juga merasa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat untuk anak-anak. Ternyata itu hanya ilusi saya saja. Dan saya merasa memiliki hak untuk memaksa. Saya sering melakukan itu. Ternyata itu hanya ilusi saja. Lanjut, Bunda ini. Kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus dan respon kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Lanjut. Ini agak kurang jelas ya, saya mendekat Bunda ini biar jelas. Dari stimulus kontrol, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol kita. Seperti tadi, kita mengepalkan tangan itu tadi, kita merasa orang lain itu yang menyuruh membuka, ya kan? Yang menyuruh membuka itu bisa mengontrol kita supaya kita membuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian saya juga berpikiran begitu, merasa orang yang saya suruh membuka tangannya itu, membuka kepalan tangannya itu, bisa saya suruh, bisa membuka tangannya karena suruhan saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, saat bujukan kita gagal, kita bisa memaksa. Kemudian ada model berpikir menang kalah. Kemudian ada teori kontrol atau teori pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita melihat orang lain itu dari sudut pandang orang lain lagi. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap apa yang kita lakukan ternyata itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini menurut teori kontrol. Ternyata Anda membuka kepalan tangan tadi, itu ternyata yang mengontrol adalah diri Anda sendiri, diri panjenengan sedaya. Nggih. Kalau panjenengan tidak ingin membuka tangan, meskipun dirayu, meskipun dibujuk, meskipun disuap, tangan kita tetap tidak akan terbuka. Nah, itu menurut teori kontrol. Kemudian Anda tidak bisa
meskipun panjenengan apa? Tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun panjenengan tidak membujuk, tidak memberi suap, jika orang itu mau membuka tangannya, otomatis dia juga membuka tangannya. Karena yang memiliki kontrol itu adalah orang itu sendiri. Terus dilanjutkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Dilanjut tidak? Kemudian apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya ternyata belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Lanjut sudah. Namun, ini dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian ada kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Dilanjut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini kurang jelas ya, saya mendekat pada ini. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau pembuatan memiliki suatu tujuan. Ini dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita terkenal dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Lanjut. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ini ada satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya apa dulu? Misalnya kalau saya ke sekolah tidak memakai sepatu atau seragam hari itu, nah, kira-kira nyaman nggak ya? Kira-kira untuk kita, nah, itu masih motivasi eksternal, belum dari dalam diri. Selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal. Tujuan disiplin positif ini di sini, yaitu kesadaran diri. Saya memakai seragam ini bukan karena orang lain, bukan karena peraturan yang mengharuskan saya untuk melakukan ini dengan dengan merasa tidak nyaman, tapi saya melakukannya dengan nyaman, melakukannya dengan senang hati. Nah, itu menjadi motivasi
internal tujuan disiplin positif ini. Lanjut. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Memerintahkan diri sendiri. Nah, lanjut. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya ini kemarin saya perhatikan, nilai kebajikannya apa? Rasa empati besar sekali. Kemudian apresiasinya adalah pada saat menolong murid bantu di kelas kita, murid baru di kelas kita. Kemudian ada saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian ada ucapan terima kasih, misalnya ini adalah rasa tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Lanjut Bunda ini. Ngantuk Bunda, ya kita speaking dulu ya biar tidak ngantuk. Coba siang-siang ininya makan. Kalau jempol ini misalnya bakso. Kalau telunjuk apa Bunda? Soto. Nah, bakso, soto. Yang terakhir ini apa? Rawon. Bakso, soto, rawon. Coba ini apa ini? Makanan memompa semangat banget. Ini tadi hukuman atau konsekuensi dari tindakan guru. Ini hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, termasuk hukuman atau konsekuensi Bunda? Konsekuensi. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian ada lagi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lah hebat-hebat semua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Kemudian ada lagi terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba dicek jawabannya. Dilanjut Bunda. Kelihatan Bunda ya. Nah, yang pertama tadi yang mencatat 100 kali ternyata adalah hukuman. Kemudian yang mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret itu ternyata konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ternyata hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali
yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian paksaan, kemudian ada mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, merasa buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan mereka, merasa tak dihargai. Ini hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Lanjut Dani. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nggak kelihatan sama sekali. Ini ada identitas gagal. Dari hukuman tadi ternyata menyebabkan identitas anak gagal. Kemudian yang dari konsekuensi restitusi itu menyebabkan anak menjadi disiplin. Ini menjadikan identitas sukses. Lanjut dan dari restitusi ini ciri-cirinya ada 9, yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini termasuk peraturan atau keyakinan kelas ya. Coba yang pertama, tolong dijawab ya ini nanti ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya.
menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa? Tanggung jawab. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, keselamatan, kesehatan juga termasuk. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, kesabaran. Kemudian gunakan masker, ya, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Coba kita cek lanjut. Nah, ini tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya termasuk tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya dilarang mengganggu orang lain termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai termasuk juga menghormati orang lain, juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini masuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Nah, kemudian gunakan masker termasuk kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini termasuk keselamatan, keamanan. Lanjut. Nah, ini praktek keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Suaranya tidak masuk, sudah? Gak bisa? Nah, tidak apa-apa. Ternyata itu anak-anak diajak membuat keyakinan kelas itu senang sekali. Diajak berdiskusi itu senang sekali. Banyak sekali masukan-masukan dari anak-anak. Anak-anak A itu ternyata sudah kritis-kritis sekali. Ya. Besok bisa dipraktekkan di tempat penjenengan. Nah, ini banyak sekali usulan-usulan baru. Sayang sekali suaranya tidak terdengar. Dilanjut aja benar. Nah, ini hasilnya dari keyakinan kelas yang sudah saya lakukan dengan curah pendapat dengan anak-anak di kelompok A. Ini yang pertama, ini kurang jelas ya. Ini datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian sampai di sekolah, apa yang dilakukan? Menata sepatu sendiri, membuka dan memakai sepatu sendiri. Ini mengajak untuk kemandirian. Nah, terus ada lagi membuang sampah ke tempatnya. Doa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian kalau bertanya atau ingin bercerita, biasanya anak-anak itu kalau pagi itu sudah ingin menceritakan sesuatu dari pengalamannya kemarin, dari apa yang dialaminya. Itu selalu anak-anak itu ingin bercerita kepada bunda-bundanya, selalu mengatakan, ini Bu, kemarin aku ini. Nah, itu kita biasakan untuk angkat tangan. Jadi yang lainnya bisa mendengarkan, yang bercerita bisa didengarkan. Kemudian ada merapikan mainan alat main sesudah digunakan. Ini untuk tanggung jawab anak-anak. Lanjut, sudah. Nah, ini contohnya. Akmal ini menceritakan kalau kemarin itu sudah menggambar, dia menggambar di kardus sudah. Menceritakan kalau dia menggambar rumah dan tetangganya itu siapa saja itu diceritakan. Nah, itu juga
belum berdoa itu malah masih duduk itu langsung dikeluarkan. Nah, teman-temannya juga tertarik sekali untuk mendengarkan cerita dari Akmal ini. Lanjut. Nah, ini berdoa sebelum kegiatan. Biasanya kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Lanjut. Nah, ini contoh anak-anak untuk tanggung jawab merapikan mainan setelah dipakai. Sebenarnya yang bermain ini bukan anak ini, tetapi teman lainnya. Tapi karena dia merasa punya tanggung jawab untuk merapikan itu, dia melakukannya dengan senang hati. Dia melakukannya, merapikannya. Melihat ada mainan yang bertebaran itu, anak-anak itu langsung membereskan mainan dan meletakkan di tempatnya. Saya membiasakan untuk memilah mainan anak-anak. Jadi mainan itu tidak dicampur. Jadi meskipun tempatnya hanya kardus-kardus, tapi anak-anak bisa membedakan mainan ini tempatnya di sini, mainan itu tempatnya di situ. Lanjut kita ini. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan dan semuanya yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semuanya mempunyai tujuan. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kemudian yang pertama, bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup kita bisa melakukan apa saja ya? Makan, minum, apalagi Bunda? Istirahat. Ya, kita betul-betul istirahat. Kemudian kalau kasih sayang, rasa diterima, misalnya apa saja? Misalnya, oh iya, dibolo, wah penting sekali itu untuk anak-anak. Kalau nggak dibolo itu pasti bercucuran air mata, menangis mencari bundanya. Bunda, saya tidak dibolo. Nah, itu kata-kata yang sangat manjur sekali untuk anak-anak. Dibolo itu sangat menyenangkan bagi mereka karena ingin diterima teman-temannya. Kemudian ada lagi kesenangan. Nah, kesenangan apa saja yang ingin kita lakukan, kita bisa melakukan apa saja yang menyenangkan. Kalau anak-anak mungkin kesenangannya apa ya? Bermain nomor 1 gitu. Belajar juga sambil bermain, makan sambil bermain. Kemudian ada lagi kebebasan. Nah, kebebasan ini juga penting sekali karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Dilanjut ya. Nah, ini ada anak menggunakan topi. Kira-kira tujuannya apa ini anak ini? Nah, saya tidak tahu. Ternyata setelah saya tanya, setiap hari kok pakai topi itu sana kemari dengan bangganya anak ini. Nah, setelah saya tanya, saya dekati, ini bukan saya suruh atau gitu enggak. Ini langsung ke anaknya. Ternyata dia ingin jadi tentara. Dia senang sekali lihat Pak tentara memakai topi. Kejadian ini sebelum kita nge-brief kemarin ya Bapak Gus ya. Nah, anak-anak ini sering sekali memakai topi. Setelah itu saya tanya, katanya ingin menjadi tentara. Nah, itu ternyata tujuannya memakai topi. Lanjut. Nah, ini ada lonjak-lonjak, senang sekali. Berarti itu kesenangannya ya, termasuk memenuhi kebutuhan kesenangan.
dia bisa memberi makan rusa. Nah, ini Mbak Nanda nih, lunjak-lunjak. Terus yang sebelahnya itu ada Mas Lintang yang seluk, seluk rusanya. Nah, itu juga termasuk kasih sayang. Lanjut. Nah, ini yang satunya makan. Berarti ini apa ini? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang satunya bermain, senang-senang, bermain bebas. Lanjut. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, juga sebagai manajer. Ini untuk sebagai teman, ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian contohnya adalah, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, terus kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya apa peraturannya? Misalnya kemudian dilanjutkan dengan manajer. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita hanya bertanya saja, kemudian anak itu yang menjawabnya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki masalah. Jadi anak itu diharapkan menyadari kalau dia melakukan kesalahan itu, menyadari apa yang harus dia lakukan. Misalnya minta maaf atau melakukan tugas yang mengejar tugas yang ketinggalan. Kemudian kita diharapkan sebagai guru untuk menempati posisi kontrol sebagai manajer, ya. Kalau penghukum, orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau. Kalau identitas gagal tadi, penghukum atau membuat orang merasa bersalah. Kemudian untuk identitas yang berhasil dan sukses itu adalah guru sebagai manajer. Kemudian kalau masih tergantung dengan orang lain sebagai teman atau pemantau. Lanjut ya. Lanjut. Belum bergerak. Lanjut lagi itu. Ini ada video yang belum bisa kebuka. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan tadi. Kira-kira pernyataan ini siapa ya yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini penghukum, teman, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer, atau sebagai pemantau. Siapa ini? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Siapa ini yang mengatakan? Teman. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira siapa ini? Pemantau. Nah, kemudian ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa ini kira-kira? Teman. Nah, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Teman lagi. Coba kita cek apakah jawaban kita masuk. Nah, ini
Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ternyata yang melakukan adalah penghukum. Wah, sering melakukan ini, saya juga pernah melakukan ini. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira tadi apa? Teman. Nah, ini jawabannya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang lagi hari ini? Ini dari pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini ternyata seorang manajer. Nah, kita diharapkan bisa seperti ini. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini juga penghukum. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menerapkan keyakinan. Lanjutnya, untuk membuat anak ini menstabilkan identitas ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini dari menstabilkan identitas. Lanjut, Bunda. Kemudian ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic kebutuhannya, memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Contohnya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk memvalidasi. Lanjut, Bunda. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Apa melihat kesalahan dihubungkan dengan nama sosial dan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu namanya keyakinan. Lanjut. Nah, ini restitusi yang pernah saya lakukan. Ini karena anak ini tidak membereskan mainan ketika sudah masuk. Nah, ini ada temannya, tapi yang membantuin. Nah, yang direstitusi tentu anak yang belum mau mengembalikan mainan ini ke tempatnya. Karena tadi sudah ada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, yaitu mengembalikan mainan setelah dipakai untuk bermain. Ini ada intervensi
bahasanya agak sulit. Intervensi 30 detik. Ini tidak semua saya bacakan ya. Di antaranya adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kata-kata positif. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini anak pasti akan berpikir lagi. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kemudian, apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa kamu bisa siap untuk memulai? Nah, dan lain-lain. Lanjut. Refleksi ya Bunda ya hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian ada perasaan apa saja yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi tadi. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Ini refleksi untuk saya dan panjenengan. Mungkin refleksi saya dengan panjenengan akan berbeda. Lanjut Bunda. Nah, ini yang refleksi saya. Satu, hal baru yang saya dapatkan dalam sesi ini adalah memahami tentang kebijakan universal, disiplin, teori kontrol, kebutuhan dasar, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah perasaan yang muncul saat terutama ketika mengetahui makna disiplin. Nah, ternyata disiplin tadi maknanya adalah belajar. Kemudian selanjutnya adalah Among yang saya lakukan selama mempelajari modul ini. Saya berusaha untuk perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit untuk menerapkan di sekolah atau di kelas saya dari hasil pembelajaran ini. Kemudian selanjutnya adalah mengikuti modul ini. Setelah mengikuti modul ini, saya berharap bisa menerapkan ilmu saya yang saya dapat di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ini terima kasih sudah selesai hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah, terutama salah kata, karena saya bukan pujangga yang bisa merangkai kata dengan indah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerawuhan panjenengan sedaya. Semoga bermanfaat. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asana. Untuk acara yang selanjutnya adalah doa dan penutup. Untuk Pak Bagus dipersilakan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Saya sebagai pembawa acara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas itu kalau dulu kita mengetahuinya peraturan kelas.
Ayo waktunya masuk, diberesin. Mika, kenapa tadi nggak mau beres-beres mainan? Aku capek. Capek. Tahu nggak akibatnya kalau nggak diberesin mainannya? Iya, temannya keinjek sakit kan? Kasihan nggak kalau temannya nginjek mainan terus sakit? Terus kalau begitu apa yang harus dilakukan Mbak Mika? Dibereskan. Terus apa lagi? Biar kelasnya gak kotor. Iya, pinter, kelasnya biar bersih, biar nggak kotor. Terus bisa lagi kalau mau mainan bagaimana? Diberesin. Berarti Mbak Mika harus bertanggung jawab untuk beresin mainan setelah main. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa ya? Mbak Mika kan hebat, pasti bisa. Iya, nggak apa-apa, bisa lagi. Sudah pinter.